بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل حبيبه المصطفى محمدا رحمة للعالمين وجعله خاتم النبيين وأسوة حسنة للمسلمين، وأتم به على أمة نبيه أفضل النعم والعطاء الثمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الموقنين المخلصين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكرم الخلائق وصفوة الأنبياء والمرسلين. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز من قائل في آية أخرى: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الرحمة. Para alim ulama, para asatidz dan jamaah yang Allah muliakan dan amat sangat saya hormati, tiada kata yang paling indah bagi kita sebagai hamba Allah yang tidak mampu merinci nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah tersebut. Salah satu nikmat yang paling besar yang menjadikan kita sebagai umat Rasulullah yang penuh dengan keyakinan bahwa kita insya Allah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jaminan dari Rasulullah: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan keluar dari rumah menuju rumah Allah, lalu kemudian bersegera untuk menuntut ilmu, maka yakinlah dalam jawab fi'al syarat sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memudahkan baginya untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam kategori firman Allah dan sabda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke hadapan manusia yang paling mulia,
yaitu asyraful anbiya wal mursalin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilhul manzilal muqarraba indaka yaumal qiyamah warzuqna syafa'atah. Ya Rabb, berikanlah kedudukan kepada hambamu, kekasihmu, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW di sisimu, sisi yang paling terdekat di antara. Dan kemudian anugerahkanlah kepada kami syafaatnya, agar kami selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang amat saya hormati dan saya muliakan, orang tua saya, kakak saya, abang kiai saya, Al-Muwaqqar wal Muhtaram Kiai Haji Ghazali Musannif. Kenapa saya katakan beliau adalah orang tua saya dan guru saya? Pada saat saya latihan menjadi santri di Tubuh Ireng tahun 68, nggak tahu Ustaz Effendi ada di mana tuh. Saya bertemu dengan beliau di pesantren Tubuh Ireng. Mulai dari situlah saya anggap beliau ini adalah orang tua saya dan ya yang mendidik saya. Setelah sekian lama berada di Tubuh Ireng, berangkat saya ke Mekah. Balik aja belum, baru umur 14 tahun itu dipaksa untuk pergi haji karena saya anak bungsu. Keluarga semuanya mau pergi haji, nggak ada orang di rumah yang nemenin saya. Berangkatlah saya haji tahun 72. Bertemu lagi dengan beliau di sana, dengan Fada Al-Maghfurin, Rahmat Al-Abrar, Kiai Haji Abdul Salam Zaini, Kiai Haji Mukri, Kiai Haji Hasan Juba, dan Idruddin Sudi. Jadi beliau-beliau itu adalah, kalau saya panggil abang, kadang-kadang orang ada yang heran, kok Kiai dipanggil abang kan? Saya panggil abang mereka, beliau-beliau, karena saya anggap ya ja'atuhum bimathabati asyiqai, kalau istilahnya orang Padang Pasir sana. Saya jadikan beliau-beliau itu adalah sebagai kakak kandung saya. Dan tidak kalah pentingnya pula, di sini ada saudara saya Ustaz Abdul Malik Masih. Itu pun beliau di sana kalau saya mau mandi, beliau yang nimbahin saya nih. Ya. Di sana kan kita pakai apa namanya? Kalau mau isi kolom itu pakai yang pakai digantung gitu ya, pakai bambu. Saya kan masih kecil, nggak kuat. Nah, beliau inilah yang suka bantu saya di sana. Iya, ngisi kolom nggak kuat. Wala kulli hal. Yang masih saya melakukan pula para sepuh, para bapak-bapak, asatiz, mungkin ada ibu-ibu juga. Bahwa kedatangan saya di sini sebenarnya ini, kalau ibarat orang tuh orang konyol datang ke kandang macan, kan lucu ya. Orang konyol datang ke kandang macan. Ya di sini Masya Allah ada Syekhul Masyayikh saya Kiai Haji Ghazali Musannif, ada adik saya Kiai Fawaz, Kiai juga Kiai Hafiz dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi tujuan saya adalah menyambung silaturahim. Putus sih enggak gitu. Meneruskan silaturahim, karena di antara hubungan orang tua saya dengan Al-Maghfur Rahmatul Abrar Jadina Haji Musannif itu amatlah sangat dekat. Itulah sekedar ya menyambung silaturahim. Dalam pembahasan saya kali ini, sebenarnya sih ada guru saya juga, Ustaz Mukhlis sana. Iya, kebetulan namanya sama. Tapi kalau saya nggak datang udah digantiin sama beliau aja gitu. Nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita masih berada di bulan Rabiul Tsani tanggal 18 kalau nggak salah Ustaz ya. Iya. Bulan Rabiul Awal kemarin, yang kita tahu bulan dimulakan itu kan ada 4 bulan dari 12 bulan. Akan tetapi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa ada bulan yang tidak kalah pentingnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rabiul Awal.
di mana pada bulan Rabiul Awal dilahirkan seorang makhluk Allah yang paling mulia di permukaan bumi ini. Tidak hanya di hadapan para manusia biasa seperti kita, akan tetapi maqam beliau Sayyidina Muhammad SAW asyraful anbiya wal mursalin, orang yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul yang sekian ribu banyaknya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, bahwa judul dari apa yang akan saya bahas ini adalah bagaimana caranya kita mengagungkan dan memuliakan nama atau panggilan dari Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan dan dengan tata cara yang amat sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Yang artinya kata Allah, janganlah kalian jadikan panggilan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kalian memanggil sesama teman-teman kalian. Katakanlah sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah bernama Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kalau dengan orang biasa aja dengan nama Muhammad, itu tentunya untuk mentauhidkan, memuliakan, menghormati. Itu kita harus menggunakan secara etika, harus menggunakan kalimat penghormatan, katakanlah atau bapak atau tuan. Contoh paling gampang, ada seorang lurah misalnya, namanya Haji Fuad. Kalau kita panggil dengan nama Fuad saja, ya rasanya secara etika tidak pantas. Akan tetapi harus kita muliakan karena sesuai dengan maqam dan kedudukan atau jabatannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kedudukan Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling mulia? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita menggunakan kalimat Sayyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa saya bahas masalah ini? Karena ada sebagian jamaah di seberang sana. Secara tegas saya katakan bahwa orang-orang pengikut para Wahabi, mereka tidak hanya melarang untuk menggunakan kalimat Sayyid. Sayyid artinya itu adalah orang yang diagungkan, orang yang dimuliakan, seorang pemimpin, seorang panglima tertinggi bukan hanya di dunia akan tetapi bagi kita di akhirat nanti. Oleh sebab itu, kalau ada kata la taj'alu, janganlah kalian jadikan, ini berarti ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan apa? Larangan untuk kita memanggil Rasulullah hanya dengan nama Muhammad saja. Setiap ada larangan pasti ada perintah. Kan gitu. Dilarang kita memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad saja, lalu diperintahkan secara wajib bagi kita dengan menggunakan kalimat Sayyid. Contoh misal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mereka yang fanatik, saya katakan fanatik, entah fanatik itu seorang guru yang jika suatu panutan yang amat luar biasa dengan tanpa memperdalam tentang syariat dan masalah khilafiyah, mereka stuck, tidak mau menggunakan kalimat Sayyid dengan alasan apa?
pada saat kita mengakhiri salat kita dalam tahiyat tasyahud akhir. Di sana ada yang disebut as-salawatul ibrahimiyah. Yang bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Betul, memang ini yang dijadikan dalil oleh mereka yang tidak mau menggunakan kalimat sayyid. Alasannya apa? Karena dalam salawat Ibrahimiyah ini Rasulullah tidak mengajarkan atau menyebutkan kalimat sayyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah tidak menggunakan kalimat sayyid. Hanya menggunakan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW termasuk makhluk Allah yang paling tawadhu di permukaan bumi ini. Kalau seandainya beliau menggunakan kalimat sayyid, seakan-akan ada satu kesombongan, merasa bahwa kedudukan makamnya dan manusia yang paling mulia, di mana akhlak beliau yang disebutkan khuluquhu al-Quran. Untuk menghindari sifat kesombongan dan super tawadhunya beliau tidak menggunakan kalimat sayyid. Nah, bagi mereka yang tidak menggunakan kalimat sayyid ini, ya dalilnya ini. Padahal itu bukan hadis. Hanya semata-mata ijtihad dari mereka. Karena Rasulullah tidak menggunakan kalimat sayyid, maka mereka hanya cukup sampai di situ dan tidak mau menggunakan kalimat sayyid baik dalam waktu salat ataupun di luar salat. Bukankah kita sering dengar, adalah orang termasuk yang paling bakhil di permukaan bumi ini manakala dia mendengar nama Rasulullah, dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Akan tetapi melalui Al-Quran, melalui ajaran dan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, kita dilarang untuk memanggil nama Rasulullah dengan panggilan seperti biasa. Lalu sebagaimana kita ketahui, Rasulullah mempunyai kedudukan yang paling istimewa, bahwa nanti di akhirat tiada seorang nabi pun mempunyai, katakanlah umat, tidak mau memberikan solusi menuju ke jalan surga atau katakanlah syafaat, kecuali melalui Rasulullah. Mereka datang kepada nabi-nabi mereka, tidak ada yang mampu. Mereka mengalihkan kepada nabi yang lain, misalnya dari Musa, Nabi Isa, dan Daud dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka minta syafaat dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sering dengar ayat, "Wa ma ja'ala likulli ummatin syahidan." Kata Allah, tidaklah aku jadikan setiap umat ada pemimpinnya. Kata-kata syahid itu saksi. Saksi di mana? Saksi di akhirat nanti. Akan tetapi saksi-saksi mereka tidak mampu memberikan kesaksian dan syafaat. Lalu Allah menganjurkan dan menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa idza ja'alnakum shahidan? Fa kaifa idza ja'alna bainakum shahidan?" Bagaimana wahai Muhammad kalau seandainya aku jadikan engkau yang bisa mendapatkan solusi atau syahadat atau syafaat kepada nabi-nabi mereka. Rasulullah, apa yang terjadi setelah mendengar ayat ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan syadidan, dengan tawaran yang seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan panglima tertinggi dalam para nabi di akhirat nanti untuk memberikan syafaat. Karena nabi-nabi yang lain tidak mampu memberikan keselamatan kepada umatnya. Rasulullah menangis dengan tangisan yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Ini menunjukkan karena ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi beliau tidak mudah. Justru beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Manakala kalian menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus bertanggung jawab kepada rakyat kalian. Artinya apa? Manakala kalian diangkat sebagai seorang nabi itu memberikan solusi dan syafaat yang nanti. Jangan dikira itu merupakan satu perbuatan pekerjaan yang mudah. Rasulullah tidak berbangga dengan title dan kedudukan yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menangis dan menolak. Di sini akhlak Rasulullah. Tujuannya yang saya maksud adalah kalau Rasulullah tidak menggunakan kalimat sayyid dalam salawat Ibrahimiyah, itu menunjukkan karena saking tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata kalimat sayyid itu merupakan satu kalimat yang berarti penghormatan, orang yang diagungkan, orang yang punya kedudukan yang istimewa, maqaman mahmuda, kedudukan terpuji. Maka Rasulullah tidak menggunakan dalam salat yang seperti itu. Ini yang dijadikan dalil oleh mereka yang berseberangan dari kita, dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan tidak boleh menggunakan kalimat sayyid. Barang siapa yang menggunakan kalimat sayyid yang keluar dari jalur aturan Rasulullah, maka dianggapnya dia adalah pengkhianat. Sebagai penyangkal pendapat dari mereka seperti ini, apa kata Rasulullah? Ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yang mana makam riwayatnya teristimewa, bahkan derajatnya muttafaqun alaih antara Muslim Bukhari dan Muslim, kan begitu. Lalu kemudian ada juga diriwayatkan oleh Baihaqi, ana sayyidul alamin yaumal qiyamah. Saya adalah panglima dan pemimpin tidak hanya dunia. Kalau ada kata yaumul qiyamah berarti dia akan menjadi pemimpin di akhirat. Tujuan Rasulullah menggunakan kalimat sayyid di sini agar diketahui oleh para hamba Allah dan umat Rasulullah. Janganlah kamu ikuti selain dari aku satuan seperti itu. Bukanlah beliau diutus sebagai Rasulullah dan utusan Allah. Dari sekian ribu para nabi dan rasul, yang paling mulia dia memberikan kedudukan dan makom yang terpuji adalah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka katakan ini tidak berdasarkan hadis, bukan, apalagi dari Al-Quran. Bahkan ini berseberangan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sekali saya katakan, kalimat sayyid di maksud Rasulullah ini bukan merupakan satu kesombongan, akan tetapi supaya diketahui oleh hamba Allah dan umat Rasulullah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba atau manusia yang paling dipercaya untuk menjadikan pemimpin nanti di akhirat. Selagi kalian dianjurkan taat kepada Allah, maka taatlah kepada aku. Kan selalu bersandingan tuh dalam Al-Quran, atii'ullah wa atii'ur rasul, atii'ullah wa atii'ur rasul, atii'ullah wa atii'ur rasul. Ya kan, artinya apa? Selama kita dianjurkan dia harus mentaati Allah, maka di situ pula kita dianjurkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar itu, bukan tujuan untuk kesombongan dari Rasulullah. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatnya berbeda, tetap dari Abi Hurairah, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Rawi Baihaqi, ada yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dalil yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita ini adalah dalil yang paling sempurna dan kuat. Bagaimana kalau dibandingkan, jangankan Al-Quran, hadis Rasulullah mengatakan anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, itu sangat mengalahkan pendapat mereka yang mengatakan di surat Ibrahimiyah Rasulullah tidak menggunakan kalimat sayyid. Artinya apa? Kalau dalam ilmu tafsir di sana ada kalimat, ada namanya disebut an-nasikh wal mansukh. An-nasikh adalah ayat yang bisa merubah hukum. Hukum di mana?
hukum yang terdapat dalam ayat lain. Itu disebut al-mansukh. Contoh yang gampang. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa kita membaca Fatihah, tahlil dan sebagainya buat almarhumin itu tidak sampai dan tidak menambah pahala bagi orang yang sudah meninggal. Kan begitu. Ayat ini apa ayatnya? Ada ayatnya memang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa sungguhnya yang bisa menjadikan pertolongan, yang bisa dihitung sebagai pahala ganjaran di akhirat nanti bagi manusia adalah amal-amal yang dia lakukan selama dia masih hidup. Setelah meninggal, menurut mereka dan ayat ini berarti tidak sampai, tidak ada lagi tambahan pahala bagi mereka. Di dalam ayat ini ada hukum yang mana hukumnya dihapus oleh Allah. Jadi hukum yang terkandung dalam ayat adalah sifatnya al-mansukh. Hukumnya di ayat yang apa hukumnya ayat ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mana? Doa yang sering kita dengar. Yaitu hukum yang bisa menghapus ayat ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ila akhiril ayat. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami, baik mendahului secara iman atau mendahului secara kematian. Secara tekstual ini dari Allah. Ya kan? Bagi mereka yang mengatakan bahwa orang yang tidak bisa mendapatkan pahala manakala setelah meninggal kecuali amal yang dilakukan pada masa hidup, dihapus oleh ayat ini. Yang hapus siapa? Allah sendiri. Kenapa dihapus? Karena mengandung manfaat, maslahat bagi hamba dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang masalah kita suka jadi masalah tuh. Padahal bagi orang yang sering ngaji kayak di sini nih mungkin udah paham aja, udah gak perlu diperdebatkan lagi kan. Tapi masih ada mereka di sana seperti itu pendapatnya. Akhirnya apa? Mengkucilkan kita atau menjadikan kita tidak semangat lagi kepada ngapain juga kita ngedoain orang lain sedangkan udah gak ada manfaat bagi mereka. Berdasarkan ayat ini memang betul. Akan tetapi secara hukum ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hapus menghapus. Qala 'azza min qailin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kata Allah dalam firman-Nya, aku atau kami, Allah pada mereka tidak menghapus satu hukum di dalam ayat Al-Quran kecuali aku datangkan hukum yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih banyak manfaatnya. Nah bagi mereka ayat ini ditantang. Kalau begitu Allah enak banget dong merubah hukum. Ditantang lagi sama Allah dalam kelanjutan ayatnya. Alam ta'lam bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kata orang Betawi, emang ente nggak tahu kalau Allah tuh sangat mampu untuk merubah hukum. Alam ta'lam bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah mampu merubah hukum dalam segala hal? Jadi kembali kepada masalah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat Al-Quran, la taj'al, jangan kamu jadikan panggilan nama Rasulullah kecuali panggilan yang sifatnya memuliakan, membesarkan nama Rasulullah sesuai dengan maqam dan kedudukannya. Maka kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, gunakanlah kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi manakah yang harus kita agungkan selain dari Nabi Muhammad SAW dan para Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW? Karena melalui beliau lah kita akan selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui syafaat dari Rasulullah SAW. Sekarang kalau
dalam ayat lain ada Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kedudukan dan makam yang tinggi dengan sebutan sayyid. Kepada siapa itu? Kepada Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam belum lahir. Allah sudah mencetuskan memberikan suatu kedudukan, pangkat dan makom untuk Nabi Yahya dengan kalimat sayyid. Itu orang yang dimuliakan, orang yang berpegang teguh kepada kalimat dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kata Allah, Annallaha yubashshiruka bi Yahya, wahai Nabi Zakaria alaihi salam, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepada Anda, yaitu akan lahirnya seorang Nabi Yahya alaihi salam. Pertanyaannya, siapa Nabi Yahya alaihi salam itu? Kata Allah, Annallahu yashku Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Nabi Yahya adalah orang yang percaya dengan kalimat-kalimat Allah, dengan ayat-ayat Allah. Lalu kemudian berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sifat dari Nabi Yahya alaihi salam. Tidak hanya sampai di situ, wasayyidan, bahwa Nabi Yahya akan lahir nanti adalah seorang sayyid, orang yang dimuliakan, seorang nabi yang dimuliakan. Wahasuran, kata Allah. Siapa Nabi Yahya? Nabi Yahya adalah seorang nabi yang mampu menjaga dirinya dari segala perbuatan-perbuatan keji dan maksiat yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Lalu lanjut Allah, wa nabiyyan minas salihin. Dan Nabi Yahya adalah seorang nabi dari golongan-golongan orang-orang atau para nabi dan rasul yang salihin. Yang saya maksud di ayat ini adalah, kalau kepada Nabi Yahya alaihissalam aja Allah memberikan kalimat sayyid dalam Al-Quran, lalu bagaimana dengan Rasulullah yang Masya Allah sebagai pilihan Allah, wa huwal mukhtar wa huwal mustafa, katanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Asyraful Anbiya wal Mursalin. Maka sudah pasti melihat kedudukan dan makam Rasulullah yang tidak ada tandingannya dibanding dengan para nabi dan rasul, maka hukum yang menjadi wajib menggunakan kalimat sayyid bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad SAW. Karena dilihat dari levelnya, tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Dan pada zaman Rasulullah, banyak sahabat-sahabat yang memberikan pangkat sayyid. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali. Kathir minas sadat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalil ini berarti bagi mereka yang berseberangan dari Ahlussunnah wal Jamaah dan mengatakan tidak perlu menggunakan kalimat sayyid, baik di dalam as-salawat al-ibrahimiyah ataupun manakala kita mendengar sebutan nama Muhammad, tidak perlu menggunakan kalimat sayyid, amatlah suatu kedangkalan bagi mereka. Maksud apa saya katakan kedangkalan? Mereka tidak memahami syariat Allah, aturan Allah, memuliakan Rasulullah dengan secara sempurna. Inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ingin memahami ajaran Allah, syariat Allah, udkhulu ila silmi kafah. Masuklah kalian, pahamilah kalian tentang Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah.
Nasi aja kalau setengah matang bantet nggak enak dimakan. Akhirnya apa? Bagi mereka yang ada satu pendangkalan dan memahami menyanjung sifat-sifat Rasulullah, ya seperti itu akhirnya. Bahkan mereka-mereka itu menantang apa? Menantang para Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Akan tapi perlu saya katakan, saya tegaskan, melalui ayat ini berarti mereka yang menciptakan bid'ah, bukan kita. Kenapa? Mereka menggunakan dalil dengan usaha ijtihad namanya. Karena ada kaidah tuh, kaidah usuliyah, kaidah fikih. Ya. Al-ijtihad fi mawridin nassi marfudun wa mardudun. Orang berijtihad, lalu sudah ada dalil, apalagi dalil dari Al-Quran, maka ijtihad mereka ditolak, marfudun wa mardud, tidak bisa diterima. Lah kalau ada ayat berfirman menganjurkan kita memulakan nama Rasulullah, berarti apapun kata mereka, apalagi bukan hadis, bahkan hadis sebaliknya, Allah mengaku, Rasulullah mengatakan, ana sayyidul alamin, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah, ana sayyidu rabbil alamin yaumal qiyamah. Berarti apa yang dikatakan oleh mereka amatlah sangat menyimpang dan jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan Masya Allah, ada istri saya ya ngajar di Al-Ikhlas. Suatu ketika istri saya mengajarkan muridnya baca salawat pakai kalimat syahid. Apa kata bapaknya? Bahkan seorang guru. Ibu di kalau bisa anak saya jangan mengajarkan menyebut nama Muhammad dengan kalimat syahid. Masya Allah. Bukan Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Karena kata-kata Masya Allah sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Tetapi Allah tidak menginginkan. Berarti la haula wa la quwata illa billah. Iya kan? Jadi ada wakomnya tuh. Kalimat Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wakomnya. Apakah suatu pujaan atau cercaan? Kalau percayaan, la haula wa la quwata illa billah. Kalau pujaan dikatakan Masya Allah, masya'akan. Ya? Seperti itu. Nah, jadi orang sudah terkontaminasi. Apa sih istilahnya? Terpengaruh ya. Dengan pemahaman seperti tadi. Diharamkan mereka menyebut kalimat syahid. Baik di waktu sholat atau yang disebut sholat Ibrahimiyah ataupun di luar sholat. Makanya dalam kitab-kitab mereka jarang, mungkin berbisa tidak ada qala Muhammad, qala Rasulullah. Itu bagi orang yang udah punya adab sedikit dan menghormati Rasulullah. Qala Rasulullah. Jadi kebanyakan mereka itu mengatakan qala Muhammad, yaqulu Muhammad, kata Muhammad tanpa menggunakan kalimat syahid. Mana etika mereka yang diajukan Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat jauh. Ada satu kata hikmah dari seorang guru besar, guru saya Al-Maghfur Rahmat Al-Abrar, yang menjadi rujukan pada ulama Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Sayyid Rawatan Al-Ghuti. Beliau mengatakan, alal muslimi ay ya'rifa islamahu la ayyantamiya ilaihil intima. Yang artinya, bagi setiap muslim harus memahami tentang Islamnya. Maksudnya tentang syariat Islam dan ajaran syariat Islam. Tidak hanya sebagai Islam pengikut saja. Kata kasarnya Islam KTP. Jadi diharuskan kita memahami, terutama bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang disebut guru atau ustaz. Jadi betul-betul dia harus memahami. Kalau ada perbedaan dia harus jelaskan. Maaf, ini saya bawa kitabnya ya. Maaf saya sebelum jelasin ya. Judul kitabnya ini adalah An-Mizanul Adil li Tamyizil Haqqi minal Batil, Kiai Mukhlis. Kitab ini artinya Al-Mizanul Adil, suatu timbangan yang adil, yang paling konkret, yang paling baik derajatnya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dikarang oleh seorang alim wal allamah almarhum Rahmat Al-Abrar Syekh Abdul Qadir Isa Dia, seorang ulama besar dari Suriah.
yang levelnya tidak kalah dengan Dr. Wahbah Zahir rahimahullah, tidak kalah pula dengan ahli hadis Dr. Ordinator, yang mana Dr. Ordinator adalah guru saya juga di sana dalam sastra Arab, dan menjadi kedudukan para ulama-ulama muhadits yang ada di Indonesia, Al-Mahrum Ali Yaqub dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama Masya Allah yang punya tingkat kecerdasan, bukannya sebagai apa namanya abqari, orang yang nilai syahadat ijazah kaum Lut, akan tetapi mumtaz syaraf itu ala mustawa jahabidah. Jahabidah artinya orang yang memiliki kealiman yang amat sangat luar biasa, bukan lagi abqari yang jenius. Nah, para ulama ini mengatakan, janganlah kalian menjadi orang Islam yang sekedar Islam ikut-ikutan saja. Terutama buat para ulama ya, para guru-guru. Pahamilah, kajilah, perbanyaklah, mutalaah apa segala macam, agar tidak ada pendangkalan dalam pemahaman. Kalau ada perbedaan, jelaskan. Jujur, saya sendiri masalah Syiah saya pelajari, masalah saya pelajari. Ibarat kata begini, kalau kita mau berdebat dengan mereka, kita udah tahu strategis mereka gitu loh. Tujuannya bukan untuk berdebat, akan tetapi al-usul al-ghaya al-mansyudah kalau dalam sana, untuk menuju kepada hal-hal yang terbaik gitu dalam satu keilmuan. Tidak heran kalau mereka yang menyimpang, yang mengharapkan menyebut kalimat sayyid, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ini hanya sekedar tameng bagi mereka supaya pendapat mereka diakui. Kan suka ada tuh pengajian-pengajian, apakah yang pemahaman tentang siapa segala macam. Tapi pada saat muludan dia pakai membalik Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuannya apa? Hanya untuk mengelabui masyarakat dan lingkungan. Oh, nggak mungkin dia Syiah, nggak mungkin dia Wahabi. Yang menceramah butuhnya pada Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu, Pak. Banyak terjadi di pelosok-pelosok daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk mengelabui. Ya bagi mereka yang nggak paham sama yang awatan, kenapa kita yang salah? Gitu. Nah, kalau kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menciptakan suatu pemahaman yang baik, yang berkaitan dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, maka seakan-akan dia telah menciptakan suatu syariat. Ini bagi mereka orang Wahabi haram katanya. Kenapa? Jika sesuatu udah al-yawma akmaltu lakum dinakum katanya, sudah sempurnalah dengan pidato Rasulullah pada Hajatul Wada. Kata Allah, aku sudah sempurnakan Islam, agama Islam pada hari ini. Jadi mana kalau pendapat mereka nih? Kalau ada pendapat-pendapat yang keluar dari jalur dan ajaran Rasulullah, itu dianggapnya bid'ah. Dan bid'ah bagi mereka tidak ada yang hasanah. Semuanya bid'ah itu sayyi'ah. Orang yang buat sayyi'ah masuk neraka, siapa orangnya? Lalu orang bermulu dan maulid segala macam masuk neraka, apa iya? Lalu apabila orang menyanjung Rasulullah dan sanjungan yang Masya Allah dengan qasidah-qasidah pada saat maulid, apa iya ada orang yang mencetuskan Rasulullah sebagai Tuhan? Sampai saat ini tidak ada. Mereka hanya memahami dengan kepanatikan, ya kan? Dengan kepanatikan saja. Mereka pada seorang guru artinya pokoknya panutan saya udah siap. Saya nggak mendengar apa kata orang lain, pendapat orang lain. Ini berarti pendangkalan dalam ilmu. Nah, urful silil talpah, kemana dia gunakan? Artinya, subhanallah. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i aja mereka tolak pendapatnya, dianggapnya haram gitu. Berarti kan, ya udah amat sangat menyimpang gitu loh. Jadi tidak ada istilahnya suatu kebaikan di luar yang ajaran Rasulullah itu udah pokoknya bid'ah. Padahal mereka tanpa mereka sadari. Dengan adanya ayat Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah berkata ana sayyidu waladi Adam. Mereka tantang, berarti mereka lah yang membuat suatu kebid'ahan. Segala sesuatu ditetapkan Al-Qur'anul Karim oleh hadis Rasulullah. Kalau mereka tantang, berarti mereka yang yang mengada-ngada dalam satu hukum. Sedikit saya jelaskan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini yang banyak dipakai oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Abdullah bin Mas'ud, kalau Rasulullah kekasih Allah, kalau Abdullah bin Mas'ud ini adalah kekasih Rasulullah. Saking dekatnya Pak, Abdullah bin Mas'ud bahkan setiap hari beliau berada di rumah Rasulullah.
Pada Rasulullah yang berpergian mengajar apa segala macam, beliaulah mempersiapkan segala sesuatunya. Abdullah bin Mas'ud inilah yang dapat pelajaran Al-Quran antariqil musyafahah langsung dari Rasulullah sebanyak 70 surah. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ini kalau Ibn Mas'ud dari Nabi bukan hadis ya, atar. Akan tetapi mengandung hikmah buat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ada kata terlain dari beliau juga yang diriwayatkan, ma ra'ahun nasu hasanan. Bukan ma ra'ahul muslimuna hasanan, ada dua versi. Ma ra'ahul muslimuna hasanan wa ma ra'ahun nasu hasanan fahuwa indallahi hasanun. Segala sesuatu yang dinilai oleh umat Islam, oleh manusia siapa? Manusia di sini adalah manusia ulama-ulama yang memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka menilai suatu perbuatan itu perbuatan baik, maka yakinlah bahwa perbuatan itu baik pula di mata Allah Subhanahu wa taala. Marahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Hal ini ditantang oleh mereka. Kembali lagi apa? Ini mereka secara untuk membid'ahkan satu perbuatan. Kata Abu Iyad yang mengarang kitab Asy-Syafi yang isinya adalah tentang Rasulullah, tentang kehidupan Rasulullah, perilaku Rasulullah, apa segala macam. Segala sesuatu yang sudah dituskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu sendiri. Lalu ada golongan atau mungkin ya katakanlah seorang ulama yang mengada-ngada menyimpang dari aturan Al-Qur'an hadis, berarti dia mubtadi', dia ahli bid'ah. Bukannya kita. Secara hukum ini yang menyebutkan kalimat as-sayyid. As-sayyid atau at-tasyid, at-taswid itu mengagungkan nama Rasulullah SAW. Maksudnya di sini adalah manakala ada orang yang mengatakan bahwa tidak perlu, udah tahu dah jalurnya kita. Secara kasar kita sebut mereka adalah pengikut-pengikut para Wahabi. Yang paling penting bagi kita adalah utamakan dalil yang lebih tinggi derajatnya. Apakah ada dalil paling tinggi dari Al-Quran? Tidak ada. Setelah Al-Quran apakah ada yang lebih tinggi dari hadis Rasulullah? Tidak ada. Maka doa inilah, taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah. Aku tinggalkan dua perkara atau dua pegangan, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Manakala kalian berpegang kepada keduanya, bergantung kepada keduanya, insyaallah kalian tidak akan sesat. Nah, disinilah pentingnya kita mengaji. Tidak hanya sekedar nguping aja ya. Tapi ada doanya sih. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Akan tetapi mana apa yang kita dengar, ikutin. Dan cari cara dan aturan yang paling terbaik. Karena apa kata Rasulullah? Innallaha ahabba li'abdihi idza 'amila 'amalan ayyutqinahu aw ayyutqina 'amala. Sesungguhnya Allah lebih senang, lebih cinta kepada seorang hamba manakala dia melakukan sesuatu, apakah itu ibadah, menuntut ilmu, dengan cara yang paling baik. Al-itqan artinya dengan cara konkret dan detail. Seperti itu. Tidak hanya sekedar ya mengalukan sholat, karena ada ilmunya. Kan begitu, ya kan? Nah, segala sesuatu harus dengan ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi, mulai saat ini, sebagaimana saya jelaskan, mungkin juga sudah dijelaskan para ulama yang lainnya. Kalau di waktu maulid, makin ada ulama mengatakan, ya tidak, penjabarannya tidak luas. Ini kalau saya mau bahas perlu waktu mungkin 1 bulan. Ini kitabnya saya bawa ini. Jadi hanya semata-mata bukan omdo, kalau taruh betul cuma omong doang, bukan. Di sini ada dasarnya, ada kitabnya, ada sanadnya, nyambung kepada Rasulullah SAW. Pengarangnya adalah pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan patut kita ikuti. Iya kan?
Kan sekarang banyak tuh buku-buku yang dijual. 500 halaman harganya cuma 25.000. Oke, membantu kita memang secara ekonomi. Akan tetapi perhatikan apa isinya. Muqaddimahnya keren, dari halaman 1 dan 2 sampai 5. Hadis, Al-Qur'an, apa segala macam. Coba lihat di tengahnya. Di sana diselusupi, dapat dimasuk diasupi dengan pemahaman-pemahaman yang merusak kepahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu banyak, Pak. Yang penting pasarannya laku gitu. Ya kan? Nah, buat mereka yang gak ada dasar, yang gak mau ngaji, kan kasihan. Jadi apa istilahnya? Ya menerima apa adanya gitu, ya kan? Oh, ini pendapatnya begini, pendapatnya begini. Syukur kalau ada gurunya yang bisa membedakan, bisa menjelaskan. Perbedaan pendapat itu yang dianjurin dalam Islam, berbeda pendapat, akan tetapi dengan syarat tidak menyimpang dari jalur dan aturan syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Oh, imam aja ada 4, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Sah-sah saja, bahkan dijadikan hikmah. Ikhtilaful a'immat rahmatun, kan gitu ini. Rahmat Allah memudahkan untuk kita. Itu mau pakai Imam Syafi'i boleh, pakai Imam Hanafi boleh, tapi jangan Hanaf Syafi'i. Nyatet juga bingung. Ya kan? Pakai jahar apa segala macam, tapi tahiyatnya begini. Cara mancing. Jerijinya digerak-gerakin gitu kan ya. Ya kan? Lah Imam Syafi'i kalau nggak Imam Syafi'i 3 kali aja batal kan gitu. Ya, menurut penamaan mereka termasuk orang Wahabi, imam yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah dikatakan dia menggerakkan kalimat an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharriku isba'ahu. Ini kata-kata isba'ah telunjuk ada 3 bacaan. Isba'ahu, asba'ahu, usbu'ahu. Makanya kalau ada orang baca isba'ahu jangan disalahin. Itu benar. Kalau orang baca usba'ahu juga jangan disalahin. Itu benar. Ya kan? Asbi'ahu itu juga benar. Karena setiap bahasa kadang-kadang ada cara membacanya sesuai dengan tatanan kaidah fikih, fiqhul lughah namanya. Ada tatanan dalam berbahasa ya. Nah itu. Nah, pada suatu ketika Rasulullah ditanya, bagaimana salat Rasulullah pada tasyahud? Kata Rasulullah, yuharriku isba'ahu. Rasulullah menggerakkan tangannya. Tapi yang dimaksud kata-kata menggerakkan di sini bukan menggerakkan, yushiru isba'ahu. Musyiru artinya apa? Dengan sebutan kalimat Allah Subhanahu wa taala, beliau pada saat dia menggenggam tangan gini. Nah, dengan menyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, digerakkan telunjuknya ke atas. Tapi cuma 1 kali. Nah, buat mereka yang mengatakan berulang kali karena apa? Kalimat yuharriku itu fi'il mudhari yang artinya dilakukan gerakan secara berturut-turut atau secara kontinu. Ini pemahaman mereka. Akan tapi kebanyakan pada hadis Rasulullah zaman para imam yang 3 mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan yuharriku adalah yushiru. Ini nunjuknya mas sekali doang gitu. Nah, kebetulan pada Rasulullah menggerakkan telunjuknya dilihat oleh istri beliau. Karena Rasulullah yuharriku isba'ahu, menggerakkan telunjuknya. Jadi masalah kiafil lagi nih. Jangan sampai salah. Kadang-kadang kita ngaku Imam Syafi'i pada waktu tahasyur kita ini 3 kali. Dan ini Syafi'i yang mana nih? Tukang tauhid atau tukang cukur? Kan kita nggak tahu. Kan gitu. Kayak mukhlis. Udah dijelasin ini. Ya. Kan gitu ya. Itu kadang-kadang ada yang saya dapati orang kampung kita. Ya, ada yang begitu. Dia bilang dia Imam Syafi'i yang mana? 3 kali gerak aja udah batal. Kan begitu ya. Makanya belum barang sampai merasa tanpa ilmu mardud katanya kan gitu kan ya kan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu mardud. Jadi segala sesuatunya adalah dengan ilmu. Mau ngapain aja, mau jadi apa aja kita harus memiliki ilmu. Karena apa? Tanpa adanya ilmu, ya semuanya akan rusak. Bukan hanya dalam pemerintahan. Idza wusidal amru ala ghairi alifan tadrisa. Kan kita katakan mukhlis ya. Beberapa sesuatu diserahkan bukan bidangnya, ya tunggu aja kehancuran kan begitu. Iya kan? Nah banyak nih maaf. Orang menceritakan tentang bid'ah dia nggak tahu apa itu bid'ah. Dia menceritakan tentang dia nggak tahu perbedaannya. Perbandingan dalam hukum amatlah sangat mubah dan dianjurkan memang betul. Tujuan apa? Agar kita dengan mempelajari masalah khilaf perbedaan pendapat, ilmu kita akan berbeda dengan orang lain. Ya kadang-kadang maaf nih,
Oh ngapain gue belajar Syiah, ntar gue terpengaruh. Kalau kita punya dasar yang kuat nggak bakal kita terpengaruh, Pak. Justru mereka mempelajari pemahaman seperti ini, kita akan luas wawasan kita. Kenapa sih mereka orang Syiah mau buat apa sholat duluan baru buka puasa? Alasannya satu, karena perintah sholat lebih dulu daripada puasa. Itu aja. Saya punya pikir mereka orang Syiah itu begitu ya. Karena perintah sholat lebih dulu daripada puasa. Kalau kita kan kagak. Disuruh puasa, buka puasa dulu baru sholat. Judulnya udah ta'jil. Ta'jil itu kan bahasa Arab. Apa kata Rasulullah? Ma zala ummati bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Sesungguhnya umatku selalu dalam kebaikan, dalam rahmat Allah dan keberkahan, manakala mereka bersegera dalam berbuka puasa. Ya kalau kita nggak ngaji baca fikih orang Syiah bagaimana? Saya bisa tahu apa alasannya. Sama juga tadi bantah ma'an laisa dan manafil al-sakr bil iman. Itu harus kita belajar. Akhirnya tujuannya satu, agar tidak ada pendangkalan dalam pemahaman ilmu. Jadi mereka yang mengatakan haram dan tidak boleh mengertikan kalimat sayyid, baik secara Al-Qur'an maupun secara hadis, mereka amatlah sangat menyimpang. Jadi mereka tuh hanya sekedar berijtihad. Rasulullah aja enggak gitu. Ya tanpa mereka sadari, Rasulullah kan Masya Allah akhlaknya, budi pekertinya. Enggak kayak kita, waduh ditaruh jadi RT. Aku ai kan gitu ya. Saya mau jadi kiai kan katanya bilang asal kata kiai kan gitu. Ada orang di kampung baru bisa sholat doang, siapa jadi kiai? Aku ai ini. Karena dia aja di kiai jadi kan gitu. Ya, Allah terlihat. Insyaallah dengan pembahasan yang singkat ini, tapi hampir 1 jam jauh. Ada manfaatnya untuk kita. Jujur, kalau kita membahas dengan masalah, Masya Allah, panggilan Rasulullah aja pembahasan nama sangat luas. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, ya kan, udah dipesenin tadi nama yang punya masjid nih, ya kan, Khadimullah. Kalau misalnya kan Khadimul Haramain. Nah, yang celakanya apa Pak? Mereka itu ada ulama-ulama Wahabi, ya saya katakan ya, yang mengharapkan kalimat sayyid. Ada ulama di sana namanya ulama An-Nasib Ar-Rifai. Kalau orang Betawi ini gembongnya Wahabi yang mengharamkan kalimat sayyid. Kepada Rasulullah dia tidak mau mengagungkan. Yang namanya An-Nasib Ar-Rifai ini seorang ulama besar. Dalam kitab Rikasana Ibnu Katsir, ya kan? Dia mengajukan ihda itu apa namanya, suatu kata penghormatan untuk siapa? Untuk Raja Faisal. Ya kan? Kalimatnya apa kata beliau? Ini di kitab nih Pak, bukan saya ngomong aja nih. Dia kata, oh Ustaz Mukhlis ngada-ngada aja, kata dibilang gitu kan ya. Nah, subhanallah. Kata beliau, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini, Muhammad As-Sa'ibari mengatakan, yang ditujukan untuk siapa? Untuk Raja Faisal. Dia mengatakan, ila sayyidi, wahai orang yang aku agungkan, orang yang aku muliakan, seorang pemimpin, ya kan aku jadikan pemimpin di akhirat nanti. Wa maulaya, dan orang yang yang ini kan kami, yang melindungi kami. Ya, Amirul Mukminin. Raja Faisal dibilang Amirul Mukminin. Dibilang disebut dengan kalimat sayyid, dengan kalimat wali. Iya kan? Terus Khadimul Haramain. Al-Malik Jalaluddin Malik Faisal. Parahnya apa? Kepada Rasulullah mereka tidak memuliakan, kepada para pejabat kedudukan pemimpin mereka berlebih-lebihan. Padahal mereka kenapa alasannya? Salah satu alasan mereka tidak menyanjung Rasulullah dengan sanjungan yang berlebih-lebihan. Dikhawatirkan umat Rasulullah akan menjadikan dan mengkultuskan Allah menjadi apa? Rasulullah menjadi Allah. Emang ada hadisnya dari Rasulullah. Kata Rasulullah, la taturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Kata Rasulullah sebagai peringatan buat umatnya nih pada saat dulu nih, ya Islam baru ada Islam, silakan lepas dari jahiliyah. Janganlah kalian menyanjung aku, kata Rasulullah kepada umatnya nih, para sahabat, dengan sanjungan yang berlebih-lebihan. Kama ataratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Rasulullah, menyanjung Nabi Isa alaihissalam, yang mana akhirnya Nabi Isa dijadikan
Tuhan. Pertanyaannya, adakah orang yang dari mulai habaib dan para sahabat dan sahabat yang menyanjung Rasulullah terus Rasul jadikan Tuhan? Ada nggak? Yang ngaku Nabi banyak, tapi yang menjadikan Rasulullah itu kan nggak ada. Ini hanya merupakan saya bilang itu tadi kekhawatiran dan kefanatikan dari mereka untuk menunjukkan kebangkang, istilah mereka tetap membangkang. Padahal ada ayat Allah, udah Rasulullah sendiri menegaskan ana sayyidu waladi Adam, tapi mereka tetap menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak semuanya ulama-ulama Wahabi seperti itu. Tidak. Kita kepengen mukim lagi di Mekah, jadi mau punya orang-orang itu kan yang jadi imam kebanyakan orang-orang Wahabi. Tapi Wahabi yang bagaimana? Yang pertama sempurna Nabi kita apa itu tadi? Yang kedua adalah Al-Quran dan hadis. Dan betul-betul mereka jalani. Ini kan kadang-kadang udah nggak hadis disimpangin sih, dijauhkan Al-Quran, dikalahkan. Seakan mereka mencoba untuk mengalahkan Al-Quran. Wala a'yadzubillah. Ya udah nih, di jam 6 lewat nih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya kan? Kapan aja saya undang untuk membahas Mas Ari, kalau masih ada yang penasaran, mau datang ke rumah saya juga. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ada kopi, ada gorengan, ada apa insyaallah. Iya kan? Saya ya untuk silaturahmi gitu ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Mudah-mudahan yang benar hanyalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekhilafan, kekurangan, itulah tadi hamba yang dhaif. Haji Mukhlis wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qidna alaihi nahya wa alaihi. Lihada wa'atu insyaallah ta'ala min al-amin wa rahmatullahi wa karam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Buya doa Buya. Amin. 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 Ya Allah amin. 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 Amin ya Allah. Qabul insyaallah.